Jadi hari ini, saya pergi ke apotek untuk mencari antasida. Saya ingin melihat apakah mereka memiliki obat khusus di bagian itu, dan obatnya adalah zinc carnosin, dan saya tidak bisa menemukannya dimanapun. Bahkan, saya tidak bisa menemukannya di bagian vitamin, yang mengejutkan, karena zinc carnosin adalah obat penyembuh tukak. Mungkin karena harganya cukup murah. Maksud saya pikir harganya mungkin kurang dari $1 per botol. Jadi hari ini, saya akan membahas mekanisme mengapa zinc carnosin memperbaiki tukak. Dan saya punya banyak pengalaman dengan ini karena di perguruan tinggi, saya mengalami sakit maag dan tukak yang parah, dan saya tidak tahu harus berbuat apa, dan saya sangat menderita. Jadi yang saya lakukan adalah, saya mengonsumsi Tums dalam jumlah besar, yang pada dasarnya kapur, 3 jam kemudian mulai sakit lagi, dan siklus ini terjadi berulang-ulang. Mengonsumsi banyak antibiotik atau antasida sebenarnya tidak menyembuhkan masalahnya. Jadi, pengobatan utama untuk tukak adalah antibiotik. Mengapa? Karena relatif baru-baru ini, mereka menemukan bahwa penyebab tukak adalah bakteri bernama H. pylori, tetapi mereka juga menggunakan penghambat H2H, yang berarti histamin, yang akan saya jelaskan sedikit. Tetapi saya pikir sebagian besar kalangan medis awalnya mengira bahwa tukak sebenarnya hanyalah terlalu banyak asam, bukan? Nah, sekarang kita tahu itu adalah kerusakan pada lapisan mukus di sekitar bagian lambung atau usus halus Anda, dan sekarang Anda memiliki luka terbuka dan bisa terinfeksi. Mari uraikan zinc carnosin. Jadi ketika Anda mengonsumsi zinc carnosin, itu adalah senyawa yang cukup stabil, yang tidak mudah terurai. Jadi senyawa ini cenderung tetap di lambung, dan seperti melapisi area tersebut, tetapi akhirnya terurai menjadi zinc dan carnosin. Carnosin kemudian terurai menjadi L-histidin. Itu adalah asam amino yang berubah menjadi histamin. Sekarang hal ini sangat membingungkan bagi banyak orang, karena ketika Anda memikirkan histamin, Anda memikirkan antihistamin, obat yang digunakan untuk alergi atau lendir. Histamin sebenarnya dilepaskan di sel-sel lambung yang menghasilkan asam klorida, dan histamin membantu mengatur asam klorida tersebut. Histamin sebenarnya membantu meningkatkan asam klorida itu. Jadi, ketika Anda meminum penghambat H2, pada dasarnya Anda memblokir produksi histamin, dan Anda menurunkan jumlah produksi asam di lambung. Sekarang, mari saya alihkan ke H. pylori. H. pylori ada pada kemungkinan 80% populasi, dan itu cukup tidak berbahaya. Bakteri ini sebenarnya tidak melakukan apapun sampai lingkungan di lambung Anda berubah. Lalu ia mulai menembus dan menciptakan lubang di lambung Anda. Yang dilakukan adalah melepaskan enzim untuk membantu meningkatkan produksi amonia. Jadi, yang dilakukan mikroba ini adalah mengubah pH lambung Anda, membuatnya kurang asam agar ia bisa bertahan hidup. Ini adalah mekanisme bertahan hidup, jadi ingatlah itu. Karena saat Anda kehilangan asam lambung, Anda lebih rentan terhadap infeksi H. pylori. Sekarang, saya bertanya-tanya, apakah itu salah satu alasan mengapa H. pylori keluar dari masa remisi dan menciptakan kerusakan sejak awal? Namun yang penting adalah zinc memblokir enzim yang dikeluarkan H. pylori. Zinc menghentikan produksi amonia, sehingga lambung Anda bisa lebih asam. Jadi kombinasi zinc yang menghentikan produksi amonia dan peningkatan histamin yang meningkatkan lebih banyak asam secara otomatis akan membuat mikroba itu kembali ke masa remisi dan berhenti membuat lubang di lambung Anda. Zinc juga bersifat antibakteri dan meningkatkan produksi lapisan mukus pelindung di lambung Anda. Sekarang, saya memang menyebutkan bahwa carnosin terurai menjadi 2 hal tambahan. Salah satunya adalah histidin, yang merupakan prekursor histamin, tetapi satu lagi disebut beta-alanin. Apa yang dilakukan beta-alanin? Nah, itu meningkatkan sesuatu yang disebut SOD, yang merupakan antioksidan, sehingga akan membantu mengurangi peradangan dan juga mendukung penghalang usus. Jadi Anda bisa membayangkan ini, L-carnosin, seperti obat yang sempurna untuk melakukan banyak hal guna membantu menyembuhkan tukak dan juga mengurangi gastritis. Sekarang, ada beberapa hal menarik lain tentang L-carnosin. Dari sudut pandang genetik, ada jenis cacat genetik melalui polimorfisme yang dapat membuat seseorang berisiko terkena tukak. Jadi jika seseorang menderita tukak, autisme, atau Tourette, atau tik apapun, saya juga akan merekomendasikan zinc carnosin. Sekarang, berapa banyak zinc carnosin yang harus Anda konsumsi?
Saya merekomendasikan sekitar 150 mg per hari, dibagi 2 kali sehari. Jadi Anda minum 75 mg di pagi hari, 75 mg di malam hari. Dan itu seharusnya cukup. Anda ingin meminumnya selama sekitar 1 hingga 3 bulan. Namun, itu tidak bekerja secepat obat. Jadi yang mungkin ingin Anda lakukan adalah menggunakan soda kue, baik untuk sedikit mengurangi rasa sakit, dan ada beberapa hal lain yang bisa Anda lakukan juga. Anda bisa mengonsumsi klorofil cair saat perut kosong. Klorofil adalah penyembuh yang hebat, dan itu pasti dapat membantu, tidak hanya pada tukak, tetapi juga jika ada iritasi di kerongkongan Anda, klorofil akan turun dan menyembuhkan jenis lesi apapun yang mungkin Anda miliki setelah Anda memperbaiki tukak ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mencegah masalah ini kembali lagi? Nah, untuk itu, Anda memerlukan sedikit pengetahuan tentang lambung dan asam lambung, dan saya punya video untuk informasi tersebut.